Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Langit sore di sebuah desa di Jawa Barat memerah, seolah ikut menyaksikan hiruk-pikuk persiapan ceramah Akbar Habib Bahar. Penduduk desa tak henti-hentinya berlalu lalang, memasang spanduk dan mengatur kursi di lapangan utama. Seorang bapak tua dengan tangan gemetar membantu memaku papan panggung, sambil berbisik bahwa kehadiran Habib adalah berkah yang telah lama dinanti. Di sisi lain, ibu-ibu membawa hidangan tradisional untuk suguhan para tamu, bersemangat melihat lapangan desa mereka berubah menjadi arena penuh cahaya. Namun, di balik euforia itu, angin dingin membawa bisikan ketegangan. Di salah satu sudut desa, sekelompok orang berkumpul di balai kecil, wajah-wajah mereka penuh kemarahan. Mereka memandang ceramah Habib sebagai ancaman, sebuah provokasi terhadap keyakinan dan loyalitas mereka terhadap sosok tertentu. Bisikan-bisikan di ruangan itu berubah menjadi rencana matang, menciptakan bayangan konflik yang tak terhindarkan. Sementara itu, Ahmad, seorang pemuda desa yang dikenal pendiam, memandangi keramaian dari kejauhan. Dia bukan siapa-siapa, hanya seorang pengamat yang berharap mendapatkan pelajaran agama dari ceramah Habib Bahar. Namun, di dalam hatinya ada kekhawatiran, kerumunan sebesar ini selalu membawa risiko. Semoga semua berjalan damai, gumamnya pelan, tetapi tatapan gelisah di wajahnya tak dapat disembunyikan. Di tengah persiapan, ada ketegangan yang tak terlihat. Polisi setempat yang ditugaskan untuk menjaga keamanan mencoba bersikap tenang, tetapi bisik-bisik tentang potensi keributan sudah sampai ke telinga mereka. Beberapa dari mereka berkeliling mengamati situasi, memastikan tidak ada yang membawa senjata tajam atau benda mencurigakan. Namun, kerumunan yang terus bertambah membuat pengawasan terasa mustahil. Menjelang malam, panggung besar di lapangan utama telah selesai dihias. Lampu-lampu sorot dinyalakan, memancarkan cahaya ke segala arah. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan, memenuhi lapangan dengan antusiasme luar biasa. Di sisi lain, kelompok yang tidak setuju diam-diam mendekat, membawa agenda mereka sendiri. Dua kubu dengan tujuan yang berbeda kini berada dalam radius yang sama, seperti api dan minyak yang hanya menunggu percikan. Ketegangan yang tak kasat mata itu menggantung di udara, menciptakan suasana penuh kontradiksi, semangat dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Malam itu, desa kecil yang biasanya sunyi berubah menjadi panggung besar, bukan hanya untuk ceramah Habib Bahar, tetapi juga untuk sebuah peristiwa yang tak seorang pun dapat prediksi. Habib Bahar bukan hanya sekadar penceramah. Ia adalah sosok yang hadir dengan aura yang sulit diabaikan, pandangan matanya tajam, suaranya lantang, dan ucapannya selalu penuh keyakinan. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang berani menghadapi ketidakadilan, tak peduli siapa yang berdiri di depannya. Bagi pengikut setianya, Habib Bahar adalah perwujudan keberanian yang mereka dambakan, seorang yang tak takut menyuarakan kebenaran, bahkan ketika itu harus melawan arus. Namun, keberanian itu bukan tanpa harga. Ceramah-ceramahnya seringkali memantik kontroversi, terutama ketika ia menyebut nama-nama besar dengan kritikan tajam. Ia tidak peduli akan ancaman atau serangan balik yang sering menghampirinya. Kebenaran tidak bisa disembunyikan, meski harus dibayar mahal. Ia adalah salah satu kalimat yang sering ia ucapkan, dan itulah yang membuatnya dicintai sekaligus ditakuti. Bagi masyarakat kecil, Habib Bahar adalah pahlawan. Ia berani menyuarakan apa yang mereka rasakan, tapi tak mampu mereka ungkapkan. Banyak yang datang ke ceramahnya bukan hanya untuk mencari ilmu agama, melainkan juga untuk mendapatkan kekuatan moral. Di tengah ketidakadilan dan tekanan hidup, kata-kata Habib Bahar menjadi penawar yang mengobarkan semangat perjuangan. Namun, bagi sebagian kalangan,
ia adalah ancaman. Mereka yang merasa terganggu oleh kritikan-kritikannya melihat Habib Bahar sebagai provokator yang memecah belah. Kehadirannya dianggap menciptakan keresahan, terutama di tempat-tempat di mana loyalitas terhadap tokoh tertentu sangat kuat. Nama Habib Bahar seringkali menjadi bahan perdebatan di ruang-ruang rapat dan pertemuan kelompok elit, membangun citra yang penuh kontroversi. Di balik sosok kerasnya, ada sisi lain yang jarang diketahui banyak orang. Habib Bahar adalah seorang ayah dan suami yang hangat. Ketika tidak sedang berceramah, ia sering meluangkan waktu bersama keluarganya, mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya kejujuran dan keberanian. Namun, hidupnya yang penuh dinamika tak jarang membuat keluarganya khawatir, terutama ketika ancaman fisik mulai menghampiri. Malam itu, ketika ia melangkah menuju panggung di desa kecil di Jawa Barat, Habib Bahar tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan atmosfer yang tak biasa, bukan hanya kerinduan dari para pendengar setianya, tetapi juga tatapan dingin dari mereka yang tak menginginkan kehadirannya. Namun, seperti biasanya, ia melangkah dengan keyakinan. Di benaknya hanya ada satu hal, menyampaikan pesan kebenaran, apapun risikonya. Malam itu, lapangan desa penuh sesak oleh ribuan orang. Mereka datang dari berbagai tempat, ada yang berjalan kaki dari kampung seberang, ada yang menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor, bahkan beberapa datang dalam rombongan mobil bak terbuka. Di bawah langit yang bertabur bintang, suasana penuh dengan keantusiasan. Sorak-sorai menyambut ketika Habib Bahar menaiki panggung, mengenakan jubah putih yang berkilau dalam sorotan lampu. Aura harismanya begitu kuat, membuat suasana yang sudah ramai terasa makin mendebarkan. Di sudut lain lapangan, Ahmad berdiri bersama keluarganya. Pemuda sederhana itu memandang Habib Bahar dengan penuh kekaguman. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan langsung ceramah tokoh yang selama ini hanya ia dengar lewat video. Namun, di sela kekaguman itu, Ahmad merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia menangkap beberapa orang di barisan belakang membawa spanduk bertuliskan kata-kata penolakan. Sebagian dari mereka terlihat sengaja berdiri berkelompok, dengan tatapan dingin mengarah ke panggung. Ketika Habib Bahar mulai berbicara, suaranya menggema di seluruh lapangan. Kalimat-kalimat pembuka yang penuh nasihat membuat sebagian besar hadirin terpaku. Namun, dari barisan belakang, suara-suara sumbang mulai terdengar. Seseorang berteriak dengan nada mengejek, memancing perhatian. Habib Bahar berhenti sejenak, memandang ke arah suara itu, lalu melanjutkan ceramahnya dengan tenang. Namun, situasi perlahan berubah. Ketegangan semakin terlihat ketika kelompok yang membawa spanduk mulai bergerak maju. Mereka berdesakan melalui kerumunan, membuat beberapa orang bergeser dengan cemas. Beberapa dari mereka bahkan mulai memprovokasi, meneriakkan kata-kata yang memancing emosi. Ahmad, yang berdiri tidak jauh dari jalur kelompok itu, merasakan atmosfer yang kian mencekam. Ibunya menggenggam tangannya erat, seolah meminta jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Habib Bahar, yang menyadari situasi mulai memanas, tetap melanjutkan ceramahnya dengan lantang. Ia berbicara tentang pentingnya keadilan dan keberanian, seolah menantang siapapun yang tak setuju dengannya. Namun, bagi mereka yang merasa tersinggung, kata-kata itu justru seperti bahan bakar yang menyulut api. Kelompok penentang makin maju, kini berdiri di dekat barisan depan, tepat di bawah panggung. Tatapan mereka penuh amarah, dan bisik-bisik kerumunan mulai berubah menjadi suara gelisah. Di tengah situasi itu, Ahmad merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ia ingin fokus mendengarkan ceramah yang syarat makna. Di sisi lain, kehadiran kelompok penentang yang makin provokatif membuatnya waspada. Ia melihat sekeliling, mencari tanda-tanda bahwa situasi akan terkendali. Namun, yang ia temukan hanyalah wajah-wajah tegang. Di benaknya, sebuah firasat buruk mulai tumbuh. Malam yang seharusnya menjadi momen penuh hikmah ini perlahan berubah menjadi panggung bagi sebuah tragedi yang tak terelakkan. Habib Bahar berdiri tegap di atas panggung. Suaranya lantang menggema di seluruh lapangan.
Ia berbicara tentang keadilan, menyerukan agar pemimpin tidak mengabaikan tanggung jawab kepada rakyat kecil. Wajahnya penuh emosi saat ia mulai menyinggung kebijakan yang ia anggap zalim. Kita tidak boleh diam saat ketidakadilan terjadi di depan mata, ujarnya. Tangan kanannya terangkat seperti menunjuk langsung ke langit. Kalimat-kalimat itu, meski penuh semangat, mulai menimbulkan kegelisahan di tengah kerumunan. Di barisan depan, para pendengar setia Habib Bahar mengangguk-angguk setuju, beberapa bahkan berseru mengaminkan. Namun, di sisi lain, kelompok yang sejak awal menentangnya mulai bereaksi. Seorang pria bertubuh kekar melontarkan teriakan tajam, jangan bicara sembarangan, Habib. Suara itu langsung menarik perhatian semua orang, menciptakan jeda yang mencekam di antara rangkaian ceramah. Habib Bahar menoleh ke arah suara itu, tatapannya tegas, namun tetap tenang. Alih-alih meredakan situasi, Habib Bahar justru melanjutkan ceramahnya dengan lebih berani. Ia mulai menyebut nama seorang tokoh penting yang dianggapnya tidak peduli dengan nasib rakyat kecil. Kata-kata itu seperti ledakan di tengah kerumunan. Para pendukungnya bersorak, tapi kelompok penentang mulai menunjukkan kemarahan mereka secara terang-terangan. Beberapa di antaranya mengangkat spanduk lebih tinggi, sementara lainnya mulai berteriak mencoba membungkam suara Habib. Ahmad, yang berdiri bersama keluarganya, merasakan perubahan suasana yang begitu cepat. Ia masih mencoba memahami isi ceramah Habib, namun pandangannya terganggu oleh gerakan-gerakan gelisah di sekelilingnya. Beberapa orang mulai mundur perlahan, sementara yang lain justru semakin mendekat ke arah panggung. Ahmad menggenggam tangan ibunya lebih erat, matanya terus mengamati kelompok penentang yang mulai merangsek maju. Di atas panggung, Habib Bahar tetap tak tergoyahkan. Ia kembali mengingatkan pentingnya keadilan dan keberanian untuk melawan penindasan, meski tahu kata-katanya kian memicu amarah. Jangan takut untuk berbicara benar, bahkan jika itu melawan penguasa, serunya dengan suara yang semakin menggelegar. Namun, di tengah sorakan pendukungnya, terdengar suara benda jatuh. Sebuah botol dilemparkan dari arah kerumunan, nyaris mengenai panggung. Kekacauan mulai terasa di udara. Ketegangan semakin memuncak. Suara-suara di kerumunan mulai bercampur menjadi kekacauan kecil, antara sorak-sorai dan teriakan protes. Ahmad merasa terhimpit di antara dua kubu yang semakin tidak terkendali. Ia memandang ke arah panggung, melihat Habib Bahar yang tetap berdiri tegak meski situasi mulai lepas kendali. Di benaknya, Ahmad hanya bisa bertanya-tanya, kapan malam ini akan berubah dari sekadar ketegangan menjadi bencana yang tak dapat dihentikan. Sorakan dan teriakan di tengah kerumunan semakin menggema. Seorang pria dari kelompok penentang, dengan wajah memerah karena amarah, maju ke depan panggung. Habib, berhenti memprovokasi. Apa yang kau sampaikan hanya memecah belah kami, teriaknya dengan suara yang menusuk malam. Kata-katanya langsung memecah perhatian ribuan pasang mata. Beberapa orang dari kelompok pendukung Habib langsung membalas dengan teriakan penuh kemarahan, sementara yang lainnya mencoba menenangkan suasana. Habib Bahar, yang berdiri di atas panggung, menatap pria itu dengan pandangan tajam. Saudaraku, aku tidak memecah belah siapapun. Aku hanya menyampaikan kebenaran, meski itu pahit, ucapnya tegas. Namun, kata-katanya justru membuat pria itu semakin emosi. Ia melangkah lebih maju, menunjuk-nunjuk ke arah panggung, memprovokasi pendukung Habib. Suasana yang semula tegang berubah menjadi liar ketika beberapa orang dari barisan belakang mulai berteriak mencemooh, memancing emosi dari kelompok lainnya. Tiba-tiba, terdengar suara bentakan keras dari tengah kerumunan, diikuti dengan suara benda pecah. Sebuah botol melayang dari arah kelompok penentang dan jatuh di tengah-tengah penonton. Beberapa orang panik dan mulai mundur, sementara lainnya justru maju untuk membalas. Adu mulut berubah menjadi dorong-dorongan, dan dalam sekejap, kerumunan berubah menjadi arena penuh kekacauan. Di antara massa, terlihat beberapa orang mulai terlibat perkelahian, saling menyerang tanpa henti. Polisi setempat yang bertugas di pinggir lapangan segera bergerak. Dengan suara peluit dan pengeras suara,
mereka mencoba menenangkan massa yang mulai tak terkendali. Namun, jumlah mereka yang sedikit tak mampu melawan arus ribuan orang yang bergerak liar. Seorang aparat mencoba memisahkan dua orang yang berkelahi, tetapi ia justru terdorong mundur oleh kerumunan yang semakin agresif. Di sisi lain, beberapa polisi mencoba membentuk barikade di depan panggung untuk melindungi Habib Bahar dari kemungkinan serangan. Ahmad, yang berdiri tak jauh dari pusat kekacauan, mencoba melindungi ibunya yang ketakutan. "Kita harus keluar dari sini," serunya, menarik tangan ibunya ke arah yang lebih aman. Namun, kerumunan yang panik membuat mereka terjebak di tengah arus massa yang saling berdesakan. Ahmad memandang sekeliling, mencari jalan keluar, tetapi yang ia lihat hanyalah wajah-wajah penuh ketakutan dan kemarahan. Di hatinya, ia tahu ini bukan lagi sekadar ketegangan, ini adalah awal dari bencana yang lebih besar. Di atas panggung, Habib Bahar mencoba meredakan situasi. Dengan suara yang masih lantang meski suasana kacau, ia memohon agar semua pihak menghentikan keributan. "Saudara-saudaraku, ini bukan jalan yang benar. Jangan biarkan emosi menguasai kita," serunya. Namun, suaranya tenggelam di tengah teriakan massa yang sudah terlalu larut dalam konflik. Malam itu, ceramah yang dimulai dengan niat suci berubah menjadi arena bentrokan yang semakin tak terkendali. Keributan semakin menggila. Jeritan, teriakan, dan suara barang pecah menciptakan harmoni menakutkan yang memenuhi malam. Ahmad berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya tegang, napasnya tersengal. Di satu sisi, ia mencoba menenangkan ibunya yang memeluk adiknya erat-erat. Di sisi lain, matanya terpaku pada kekacauan di depan panggung. Ia melihat orang-orang saling dorong, memukul, bahkan beberapa di antaranya sudah terjatuh, namun tak ada yang membantu. Dunia yang dikenalnya terasa runtuh dalam sekejap. "Ahmad, ayo pergi dari sini." "Bahaya," suara ibunya pecah, memohon agar mereka menjauh dari pusat kekacauan. Namun, Ahmad tidak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahannya. Ia tahu, jika tidak ada yang mencoba menghentikan ini, situasi akan semakin memburuk. Ia memandang ke arah panggung, tempat Habib Bahar berdiri dengan wajah penuh ketegangan. Polisi yang berusaha melindungi sang Habib tampak kewalahan, dan Ahmad tahu, waktu untuk bertindak semakin sempit. Dengan gemetar, Ahmad melepaskan genggaman ibunya. "Ibu, tunggu di sini. Aku harus melakukan sesuatu," ujarnya, meskipun hatinya sendiri penuh keraguan. Sebelum ibunya sempat menahan, Ahmad sudah melangkah maju, melewati kerumunan yang saling bertikai. Tubuhnya terhimpit, dadanya berdebar, tetapi tekadnya tak goyah. Ia tahu, jika ia hanya berdiri diam, tidak ada yang akan berubah. Ahmad berhenti tepat di tengah keributan. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, suaranya menggema, memecah hiruk-pikuk. "Hentikan! Semua ini salah," teriaknya dengan seluruh keberanian yang bisa ia kumpulkan. Beberapa orang berhenti, menoleh ke arahnya. Namun, tatapan mereka penuh kebingungan dan kemarahan. Ahmad melanjutkan, apa ini yang kalian inginkan? Kita datang untuk mencari ilmu, bukan untuk saling melukai." Namun, tidak semua orang mendengarnya. Seorang pria dari kelompok penentang maju mendekat, wajahnya penuh amarah. "Kamu siapa berani bicara di sini? Ini bukan urusanmu," bentaknya. Ahmad tidak mundur. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menjawab, "Ini urusan kita semua. Kita ini saudara, kita tidak seharusnya begini." Suaranya bergetar, tetapi penuh ketulusan. Beberapa orang di sekitar mulai terdiam, tergerak oleh keberanian seorang pemuda yang berani berdiri di tengah kekacauan. Perlahan, suasana di sekitarnya mulai mereda, meski hanya sedikit. Ahmad tahu, ia tidak bisa menghentikan semuanya sendirian. Namun, keberaniannya menjadi awal bagi beberapa orang untuk mundur dan mulai menenangkan diri. Di atas panggung, Habib Bahar menatapnya dengan pandangan penuh haru,
seolah menemukan harapan di tengah malam yang gelap. Ahmad, meski tubuhnya gemetar, tetap berdiri di sana, menjadi simbol kecil dari perdamaian di tengah gelombang kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Dari atas panggung, Habib Bahar menyaksikan kekacauan yang meluas dengan raut wajah penuh keprihatinan. Sorotan lampu yang tertuju padanya membuat sosoknya tampak seperti mercusuar di tengah badai. Dengan napas yang berat, ia memutuskan turun ke lapangan, meninggalkan tempat aman di atas panggung. Langkah-langkahnya mantap, meski suasana di sekitarnya penuh dengan ancaman. Ia tahu, ini bukan saatnya hanya berdiam diri. Ia harus turun langsung, menggunakan suara dan keberaniannya untuk menghentikan kehancuran yang ia lihat di depan matanya. Ketika Habib Bahar berdiri di tengah kerumunan, suaranya kembali menggema, kali ini lebih rendah namun penuh kekuatan. "Saudara-saudaraku, hentikan ini," serunya, tangannya terangkat, meminta perhatian. Beberapa orang berhenti, tertegun melihat tokoh yang mereka hormati berdiri di tengah-tengah mereka, tanpa pengamanan, tanpa perlindungan. "Apa yang kalian lakukan malam ini tidak sesuai dengan ajaran kita. Islam tidak mengajarkan kita untuk saling melukai." Selanjutnya, suaranya mulai bergetar oleh emosi. Namun, tidak semua orang mendengar seruannya. Di beberapa sudut lapangan, pertikaian masih terjadi. Seorang pria dari kelompok pendukung maju ke depan, suaranya lantang membela Habib, tetapi nada marahnya justru memancing balasan dari kelompok penentang. "Lihat! Mereka tidak akan pernah paham apa itu kebenaran," teriaknya. Habib Bahar menoleh tajam ke arah pria itu. "Saudaraku, ini bukan waktunya untuk emosi. Jika kita membalas dengan kebencian, kita sama saja dengan mereka yang kita kritik," ucapnya tegas, mencoba meredakan suasana. Ahmad, yang masih berdiri tak jauh dari Habib, merasakan sesuatu yang berbeda. Sosok Habib Bahar yang biasanya terlihat penuh semangat kini menunjukkan sisi lain, kerendahan hati yang tulus. Ia menyaksikan bagaimana Habib mencoba berbicara dengan kedua belah pihak, menyerukan agar mereka kembali pada esensi agama, kasih sayang dan persaudaraan. Namun, meski ada yang mulai mereda, sebagian besar massa masih terpancing emosi. Suara provokasi dari kelompok kecil terus menyulut ketegangan. Habib Bahar melangkah lebih dekat ke arah kelompok penentang, mencoba mendekati mereka tanpa rasa takut. "Aku paham kalian marah. Tapi ingat, kita semua saudara. Kita bisa berbeda pendapat tanpa harus saling melukai," ucapnya dengan nada penuh ketegasan, namun juga kelembutan. Beberapa orang di kelompok itu mulai mundur, terlihat ragu, tetapi masih ada yang bertahan dengan tatapan penuh kebencian. Bagi mereka, kata-kata Habib Bahar tak cukup untuk meredakan bara yang sudah tersulut terlalu lama. Malam itu, meski Habib Bahar telah memberikan seluruh usahanya untuk menenangkan massa, situasi tetap sulit dikendalikan. Kekacauan yang sudah terlanjur meluas seolah menjadi gelombang besar yang tidak mudah dihentikan. Di benaknya, Habib sadar bahwa ceramah ini, yang awalnya ia niatkan sebagai seruan kebaikan, telah berubah menjadi ujian besar. Namun, ia tidak menyerah. Dengan suara yang mulai serak, ia terus memohon kepada mereka, berharap masih ada hati yang tersentuh oleh panggilannya untuk perdamaian. Di tengah keributan yang semakin membesar, Ahmad berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar. Mata-mata penuh amarah dari kedua belah pihak tertuju padanya, seolah ia adalah satu-satunya penghalang antara mereka dan kekacauan yang tak terhindarkan. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan bentrokan dua keyakinan yang berbeda. Di dalam dirinya, perasaan takut terus membuncah, namun tekadnya untuk mengubah arah malam itu semakin kuat. Ia merasa dipanggil untuk berbicara, meskipun suaranya hampir tenggelam oleh jeritan dan kemarahan yang melingkupi lapangan. Dengan langkah kecil yang ragu, Ahmad maju ke tengah kerumunan, menatap mata-mata yang tajam. "Saudara-saudara, hentikan ini. Jangan biarkan malam ini berakhir dengan luka dan kebencian," teriaknya, suaranya memotong keheningan sejenak. Beberapa orang menoleh, ada yang meremehkan, ada pula yang terdiam sejenak,
seolah mencoba memahami maksud kata-katanya. Namun, sebagian besar tetap dengan posisi mereka, beberapa di antaranya bahkan semakin menggebu-gebu. Ahmad merasakan beban yang luar biasa. Ia seperti berdiri di tepi jurang, siap terjatuh ke dalam konflik yang lebih besar. Ia menatap sekeliling, berusaha menahan rasa takut yang semakin menghimpit dadanya. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang kita sebagai manusia yang seharusnya saling menghormati. Apa gunanya kemenangan jika kita melukai saudara kita sendiri? Seru Ahmad, suaranya penuh emosi. Ia melihat beberapa wajah yang mulai berubah, terlihat seolah kata-katanya menyentuh hati mereka. Namun, tidak semua orang bisa mengesampingkan amarah mereka begitu saja. Beberapa anggota kelompok yang sebelumnya terlibat dalam keributan mulai berhenti, menatap Ahmad dengan tatapan penuh keraguan. Ada yang tampak berpikir, ada pula yang menyisihkan sejenak kebencian mereka. Namun, di sisi lain, kelompok yang tetap keras kepala mulai menanggapi dengan teriakan penuh kebencian, menganggap Ahmad sebagai penghalang untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini benar. Ahmad merasakan tekanan yang sangat berat, dua kekuatan besar bertabrakan dalam dirinya. Tapi ia tetap berdiri, menantang rasa takut yang terus menggerogoti. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berusaha meraih perhatian lebih banyak orang. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pemuda yang ingin melihat kita semua hidup berdampingan, dengan damai. Kemanusiaan lebih penting dari semua ini, ucapnya dengan penuh ketulusan. Untuk sesaat, ada keheningan. Beberapa orang mulai mundur, menghentikan perkelahian mereka, tampaknya mulai menyadari bahwa perjuangan mereka bukanlah dengan kekerasan. Namun, di antara mereka, masih ada yang tidak bisa mendengarkan. Malam itu, meski masa depan masih penuh ketidakpastian, Ahmad merasa untuk pertama kalinya, ia telah berdiri tegak dengan prinsipnya. Ia tahu, satu suara tak selalu bisa mengubah dunia, tapi jika itu dapat menyentuh hati bahkan hanya sebagian orang, maka perlawanan terhadap kekerasan bisa dimulai dari situ. Meski kekacauan masih mengancam di sekitar, Ahmad merasa lebih kuat. Ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar, meski harus berjalan sendirian di tengah badai. Tiba-tiba, terdengar suara sirene yang memecah keributan. Beberapa mobil polisi dengan peralatan lengkap meluncur memasuki area. Polisi segera membentuk barikade di sekitar lapangan, mencoba menghalau kerumunan yang semakin liar. Mereka menembakkan gas air mata, yang membuat massa terpecah dan panik. Suasana yang sebelumnya penuh kemarahan kini berbalik menjadi kekacauan yang lebih besar. Orang-orang yang terluka, baik karena bentrok fisik maupun gas air mata, berlarian menjauh, mencoba mencari perlindungan. Ahmad terjatuh dalam kepanikan yang melanda, tubuhnya terhimpit kerumunan yang kacau balau. Namun, ia berhasil bangkit, memegang erat tangan ibunya yang dengan cemas mencari-cari dirinya. Napasnya tersengal, matanya berkunang-kunang melihat pemandangan mengerikan. Beberapa orang tergeletak di tanah, darah mengalir dari luka-luka mereka. Saat itu, Ahmad merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia ingin berteriak, tetapi kata-kata terhenti di tenggorokannya. Massa yang masih tersisa mulai berhamburan ke segala arah, beberapa berlari menuju keluar lapangan, sementara yang lainnya terjatuh ketakutan. Polisi berusaha mengarahkan mereka untuk keluar dengan cepat, meskipun tak sedikit yang melawan dengan amarah. Ahmad memegang erat ibunya, matanya masih menyaksikan kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka. Ia merasa hampa, seolah melihat seluruh kebenaran yang ia yakini telah tercabik-cabik oleh kebencian yang tak terkendali. Di sisi lain, di atas panggung, Habib Bahar tampak terpukul oleh apa yang baru saja terjadi. Dengan wajah yang penuh keprihatinan, ia memutuskan untuk menghentikan ceramahnya lebih awal. Ini bukan cara kita menyelesaikan masalah, ucapnya dengan suara yang berat. Pandangannya kosong, tak mampu menutupi kekecewaan yang mendalam. Ia merasa gagal, merasa seolah seruan damai yang ia sampaikan telah sia-sia di hadapan amarah yang tidak bisa dikendalikan. Habib Bahar menatap kerumunan yang kini berhamburan menjauh, sebagian di antaranya terluka.
Ia merenung, bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang salah. Apakah kata-katanya terlalu tajam? Apakah niatnya untuk membela kebenaran telah membawa kekacauan? Di bawah cahaya lampu yang mulai redup, ia berdiri dengan kepala tertunduk, meresapi keheningan yang kini menggantikan keributan. Sebuah perasaan hampa menggerogoti dirinya. Ahmad, yang akhirnya berhasil keluar dari kerumunan, hanya bisa berdiri diam di pinggir jalan, memandang kerusakan yang terjadi. Ia merasa trauma, melihat betapa mudahnya perbedaan pandangan dapat berubah menjadi api kebencian. Di dalam dirinya, sebuah pertanyaan besar muncul. Bagaimana bisa perbedaan itu begitu mematikan? Saat malam mulai mereda, ia merasa keletihan yang mendalam, bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ia tahu, malam itu tidak akan pernah terlupakan. Keesokan harinya, desa yang semalam dipenuhi dengan ribuan orang kini sepi dan hening. Puing-puing kerusuhan berserakan di jalan-jalan, menandakan betapa cepatnya kehancuran bisa terjadi. Beberapa toko rusak, dan bekas-bekas kekerasan terlihat jelas di setiap sudut. Udara pagi terasa berat, seolah desa ini sedang berduka. Ahmad berjalan perlahan di antara reruntuhan, matanya kosong, seperti mencari sesuatu yang hilang. Pikirannya terjebak dalam kenangan semalam, saat kerusuhan itu terjadi dan dunia yang ia kenal berubah dalam sekejap. Di tengah puing-puing itu, Habib Bahar datang menghampiri Ahmad. Wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan, namun ada sorot mata penuh penghargaan yang mengarah kepadanya. Ahmad, ucapnya dengan suara lembut namun penuh makna. Keberanianmu semalam, meskipun dalam ketakutan, adalah hal yang langka. Kamu menunjukkan bahwa kita bisa berdiri di tengah kebingungan dan memilih jalan yang benar. Ahmad hanya terdiam, tak tahu bagaimana harus membalas pujian itu. Rasanya, kata-kata itu datang terlambat, setelah semuanya terjadi. Habib Bahar menatapnya lebih lama, mencoba mencari tahu apa yang dirasakan oleh pemuda itu. Apa yang terjadi malam itu bukan kesalahanmu, Ahmad. Semua orang memiliki peran, dan peranmu adalah menyuarakan kedamaian. Tidak semua orang bisa mendengarnya, tetapi itu tidak mengurangi maknanya. Ahmad menunduk, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kelelahan. Namun, kata-kata Habib itu memberinya sedikit ketenangan. Ia merasa, meski dunia di sekitarnya hancur, ia tetap memilih untuk berpegang pada keyakinannya. Saya hanya ingin melihat orang-orang berhenti bertengkar, jawab Ahmad pelan, matanya kini mulai berbinar. Saya tidak ingin hidup dalam kebencian. Tapi, saya tahu, untuk meraih kedamaian, kita harus melalui banyak hal yang sulit. Saya merasa, semalam, saya lebih memahami apa itu perjuangan. Habib Bahar mengangguk, senyumnya tipis namun penuh makna. Perjuangan sejati bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, Ahmad. Itu tentang bagaimana kita bisa tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Mereka berdiri bersama, memandang sekeliling dengan hening. Kehancuran yang ada di depan mereka adalah bukti betapa mudahnya perpecahan dapat menghancurkan segalanya. Namun, Ahmad merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Saya berjanji, Habib, ucapnya dengan tekad. Saya akan menjadi pembawa damai, tidak peduli seberapa sulit itu. Saya tidak akan membiarkan kebencian menguasai hidup saya. Habib Bahar memandangnya dengan rasa bangga, mengetahui bahwa meskipun malam itu penuh dengan kekerasan, ada satu hati yang telah tumbuh menjadi lebih kuat. Saat matahari mulai meninggi, menandakan awal hari baru, Ahmad merasakan sebuah kedamaian yang baru tumbuh di dalam dirinya. Puing-puing kerusuhan masih ada, namun hatinya tahu, pertempuran sejati justru dimulai dari dalam diri kita. Dunia memang penuh dengan perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan alasan untuk saling memusnahkan. Di tengah kekacauan dan perpecahan, Ahmad berjanji untuk selalu menjadi cahaya kecil yang menerangi jalan menuju perdamaian. Ini adalah pesan yang akan terus ia pegang sepanjang hidupnya, meski dunia tak selalu mendukungnya.